Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila, NIM 3520230004. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Wendy mengenai mengomentari tentang artikel yang sudah dikasih Pak Wendy, yaitu salah satunya tentang kondisi negara Indonesia dewasa ini dilihat dari penyelenggara negara apakah sudah sesuai dengan Pancasila atau belum. Baik, menurut saya kondisi Pancasila saat ini sangat tidak signifikan. Salah satunya dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Secara konstitusional, Indonesia mengakui kebebasan beragama dan beribadah. Namun dalam praktiknya, tantangan seperti intoleransi dan diskriminasi masih ada. Perlu dibahas lebih lanjut tentang upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan untuk mengatasi masalah ini dan bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut mempengaruhi keharmonisan antara umat beragama. Baik, selanjutnya ke sila kemanusiaan yang adil beradab, yaitu sila kedua. Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan hak asasi manusia dan mengatasi diskriminasi. Namun isu seperti penanganan minoritas dan pengungsi serta penegakan hukum yang masih perlu banyak pembenahan bisa dijadikan fokus diskusi untuk melihat apakah kebijakan yang ada sudah mencerminkan sila ini secara efektif. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu sila ketiga. Dengan kemajemukan yang dimiliki, upaya menjaga persatuan dan kesatuan sangat penting. Diskusi bisa mengarah pada bagaimana pemerintahan mengelola keberagamaan ini mulai dari kebijakan dalam mengatasi konflik sosial hingga upaya memperkuat identitas nasional. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan di sila keempat. Sebagai negara demokrasi, Indonesia terus mengembangkan sistem perwakilan dan pemilihan umum yang lebih baik. Namun masih ada masalah seperti korupsi politik dan rendahnya kualitas debat publik. Hal ini bisa dibahas untuk melihat sejauh mana prinsip ini dijalankan dalam kebijakan pemerintah. Selanjutnya, sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menyangkut distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil bagi seluruh rakyat. Diskusi dapat difokuskan pada isu seperti kesenjangan ekonomi, aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Baik, itu saja penganalisisan saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai artikel yang kedua, yaitu kebijakan politik yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang ada di daerah. Kebijakan politik di daerah yang dilandasi oleh nilai Pancasila biasanya mencakup upaya untuk membangun kesatuan, keadilan sosial, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Contohnya adalah kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, dan upaya untuk memperkuat hubungan antara etnis serta antara agama. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang harmonis dan adil bagi semua warga negara. Yang pertama yaitu tentang pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal dan mengembangkan potensi mereka. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang memperhatikan kebutuhan generasi sekarang dan masa depan tanpa merugikan lingkungan dan sumber daya alam. Yang ketiga, keadilan sosial. Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat seperti program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Yang keempat, keharmonisan antara etnis dan agama. Kebijakan yang mempromosikan toleransi, dialog antar agama, dan penghormatan terhadap keragaman budaya di masyarakat. Yang kelima, penegakan hukum yang adil. Kebijakan yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua warga. Kebijakan politik semacam ini diharapkan dapat menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila di tingkat lokal. Baik, itu saja. Baik, selanjutnya di sini terdapat di artikel ketiga mengenai hakikat nilai Pancasila tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga terlihat aplikasinya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat saya, yaitu nilai Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan pentingnya menciptakan kesetaraan, kesempatan yang adil, dan perlindungan terhadap kepentingan semua lapisan masyarakat. Aplikasinya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara tercermin dalam 1. Pemerataan akses dan pelayanan. Memastikan semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Yang kedua, perlindungan terhadap kelompok rentan.
menyediakan perlindungan khusus bagi seluruh kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dengan memberikan dukungan kepada pengusaha kecil dan menengah serta memberikan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja. Yang keempat, keadilan dalam hukum. Menjamin bahwa setiap peradilan memberikan perlakuan yang adil bagi semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan politik. Yang kelima, pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan. Melalui program-program sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial serta memperbaiki distribusi kekayaan dan kesempatan. Penerapan nilai keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk meraih kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Baik, itu saja pendapat saya mengenai tentang artikel yang ketiga, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tentang artikel yang keempat, yaitu gaya hidup konsumerisme yang melanda kehidupan masyarakat. Gaya hidup konsumerisme yang melanda masyarakat modern sekarang ditandai dengan dorongan kuat untuk terus-menerus membeli dan mengonsumsi barang atau jasa. Faktor-faktor seperti media sosial, iklan, dan promosi penjualan berperan besar dalam mendorong perilaku konsumsi berlebihan ini. Akibatnya, banyak orang mengukur kebahagiaan dan status sosial mereka berdasarkan jumlah dan jenis barang yang mereka miliki, bukan berdasarkan kualitas hidup atau kepuasan pribadi yang sebenarnya. Dampak dari gaya hidup konsumerisme ini tidak hanya terbatas pada keuangan pribadi, tetapi juga berdampak pada lingkungan seperti meningkatnya limbah dan sumber daya alam yang terkuras. Di sisi lain, konsumerisme juga dapat menimbulkan kesenjangan sosial di mana orang-orang dengan penghasilan lebih rendah mungkin merasa tertekan untuk mengikuti standar konsumsi yang ditetapkan oleh mereka yang berpenghasilan lebih tinggi. Ini seringkali menuntun pada siklus utang dan konsumsi yang tidak berkelanjutan. Gaya hidup konsumerisme yang melanda kehidupan masyarakat cenderung ditandai dengan kebiasaan mengutamakan pembelian dan konsumsi barang sebagai cara untuk mendapatkan kepuasan, status, dan identitas pribadi. Hal ini sering dipicu oleh iklan dan budaya pop yang menonjolkan konsumsi sebagai bentuk kesuksesan atau kebahagiaan. Akibatnya bisa terjadi peningkatan utang pribadi, kerusakan lingkungan akibat produksi berlebihan, dan pengembalan nilai-nilai berkelanjutan dan kepuasan dari hal-hal non-material. Selain itu, ini juga bisa mempengaruhi struktur ekonomi masyarakat dan memperlebar kesenjangan sosial. Baik, itu saja menurut saya mengenai tentang artikel yang keempat. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tentang artikel yang kelima, yaitu tentang tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa. Tingkat kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa dapat beragam, tergantung pada banyak faktor seperti latar belakang, pendidikan, pengaruh sosial, politik, dan ekonomi, serta paparan terhadap isu-isu nasional dan internasional. Kesadaran bela negara tidak hanya mencakup aspek ketahanan fisik dan pertahanan negara, tetapi juga pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta partisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik negara. Di banyak negara, termasuk Indonesia, mahasiswa telah lama dikenal sebagai kelompok yang aktif dalam isu-isu sosial. Dan politik ini menunjukkan adanya tingkat kesadaran yang cukup tinggi tentang peran serta mereka dalam membela dan memajukan negara. Organisasi kemahasiswaan, aktivitas kampus, dan program pendidikan sipil bisa berkontribusi besar terhadap pengembangan sikap ini. Namun, perlu juga dipahami bahwa ada variasi dalam tingkat kesadaran ini, di mana beberapa mahasiswa mungkin lebih fokus pada studi dan karir pribadi karena aktivitas bela negara. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan dan masyarakat umum untuk terus mendorong dan menyediakan platform bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesadaran dan keterlibatan dalam pembelaan negara. Baik, itu saja
menurut saya mengenai tentang artikel yang keempat, yaitu tentang gaya hidup tentang tingkatan kesadaran bela negara di kalangan mahasiswa. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat mengenai tentang artikel yang keenam, yaitu informasi untuk memperkaya pengetahuan tentang sumber sosiologis atau kearifan lokal dalam kehidupan beragama, menghormati hak-hak orang lain, bentuk solidaritas dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Untuk memperkaya pengetahuan tentang sumber sosiologis atau kearifan lokal dalam hal kehidupan beragama, menghormati hak orang-orang lain, bentuk solidaritas dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, kamu bisa menjelajahi beberapa sumber daya berikut. Yang pertama, kajian sosiologis dan antropologi. Buku-buku yang ditulis oleh para ahli sosiologi dan antropologi lokal yang membahas dinamika masyarakat di berbagai daerah Indonesia, seperti Sosiologi Indonesia, suatu pengantar oleh Sarjana Soekanto yang dapat memberi gambaran umum mengenai struktur sosial termasuk kehidupan beragama dan solidaritas sosial. Yang kedua, penelitian tentang kearifan lokal. Riset-riset akademis atau artikel yang membahas tentang kearifan lokal di berbagai daerah Indonesia, seperti sistem gotong royong, hukum adat, dan kebijakan lokal yang mencerminkan penghormatan terhadap hak orang lain dan bentuk solidaritas. Yang ketiga, diskusi dan seminar. Mengikuti seminar atau webinar yang membahas tentang kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan ekonomi lokal. Serangkaian diskusi ini seringkali melibatkan praktisi akademis dan pemimpin masyarakat yang memberikan insight berharga. Yang kelima, dokumenter dan film. Menonton film dokumenter atau film yang menggambarkan kehidupan masyarakat di berbagai daerah Indonesia, seperti Samsara, yang meskipun bukan dari Indonesia, mengeksplorasi berbagai aspek spiritualitas dan kehidupan sosial di berbagai belahan dunia termasuk Asia. Yang kelima, aktivitas komunitas. Bergabung dengan komunitas lokal dan atau grup diskusi yang fokus pada pengembangan dan promosi produk dalam negeri serta pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Baik, itu saja menurut saya tentang artikel yang keenam. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tentang artikel yang ketujuh, yaitu tentang berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Globalisasi membawa berbagai tantangan yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia mencakup 5 prinsip yang mendukung ideologi kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tantangan globalisasi terhadap nilai Pancasila yaitu 1. Individualisme yang bertentangan dengan kekeluargaan. Globalisasi seringkali mendorong nilai-nilai individualisme yang bisa bertentangan dengan sila kedua dan sila ketiga yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, pengaruh budaya asing. Mudahnya akses terhadap budaya pop global dapat mengikis nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia yang bertentangan dengan sila ketiga yang mengutamakan persatuan dalam keberagaman budaya Indonesia. Yang keempat, pluralisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi seringkali menguntungkan kelompok tertentu dan meninggalkan kelompok lain yang bisa bertentangan dengan sila kelima. Yang keempat, degradasi lingkungan. Eksploitasi sumber daya oleh perusahaan multinasional dapat bertentangan dengan sila kedua, di mana kemanusiaan yang beradab seharusnya melindungi lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Baik, di sini ada solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Yang pertama, penguatan identitas nasional. Memperkuat pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dari usia dini hingga tingkat pendidikan tinggi untuk menanamkan dan mempertahankan nilai-nilai nasional dalam menghadapi gelombang globalisasi. Yang kedua, perlindungan dan promosi budaya lokal. Mendorong dan mendukung kebijakan yang mempromosikan budaya lokal melalui festival, media, dan kurikulum sekolah untuk mempertahankan identitas budaya dan meningkatkan kesadaran tentang kekayaan budaya Indonesia. Baik, itu saja pendapat saya mengenai tentang artikel ke-7. Baik, di sini saya akan menanggapi tentang artikel yang ke-8, yaitu mengenai mengemukakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dapat dikategorikan bela negara. Kegiatan mahasiswa yang dapat dikategorikan sebagai bela negara adalah kegiatan yang menggambarkan sikap dan tindakan untuk melindungi negara, menjaga nilai-nilai nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, kegiatan pengabdian masyarakat. Mahasiswa dapat terlibat dalam program-program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah-daerah kurang berkembang.
Ini bisa meliputi kegiatan seperti pembangunan sarana infrastruktur desa, pendidikan kesehatan, atau pelatihan keterampilan. Yang kedua, program pendidikan kewarganegaraan. Mengadakan seminar, workshop, atau diskusi terbuka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pentingnya pemahaman konstitusi dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kegiatan bela negara fisik. Mengikuti latihan dasar bela negara yang diadakan oleh pemerintahan atau lembaga pendidikan yang tidak hanya meningkatkan kemampuan fisik, tapi juga menanamkan disiplin dan patriotisme. Yang keempat, penamaan dan pelestarian lingkungan. Melakukan kegiatan reboisasi, pembersihan lingkungan, dan kampanye pelestarian alam. Kegiatan ini membantu menjaga sumber daya alam yang merupakan bagian dari kekayaan negara. Yang kelima, kampanye dan advokasi. Terlibat dalam kampanye atau advokasi untuk isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan berkelangsungan negara. Misalnya, kampanye anti korupsi atau advokasi untuk kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil. Yang keenam, kegiatan entrepreneurship sosial. Mengembangkan usaha atau produk yang tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan sehingga bentuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Baik, itu saja pendapat saya mengenai artikel ini. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tentang artikel 9, yaitu tentang alasan terjadinya terorisme dan radikalisme di Indonesia. Terorisme dan radikalisme di Indonesia seperti di banyak negara lain disebabkan oleh beberapa faktor kompleks yang saling terkait. Beberapa alasan utama meliputi: 1. Faktor ideologis. Pemahaman yang ekstrem terhadap agama atau ideologi tertentu seringkali menjadi pendorong utama bagi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan terorisme. Mereka mungkin percaya bahwa aksi mereka dibenarkan secara moral atau agama dan melihat kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan politik atau religius mereka. Yang kedua, ketidakpuasan politik dan sosial. Banyak teroris berasal dari latar belakang di mana mereka merasa terpinggirkan atau diperlakukan tidak adil oleh pemerintah atau kelompok sosial dominan. Ini bisa mencakup diskriminasi, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan dasar atau keadilan sosial. Yang ketiga, pengaruh rekrutmen eksternal. Propaganda dan rekrutmen oleh organisasi teroris internasional juga berperan. Kelompok seperti ISIS telah menggunakan media sosial dan berbagai platform digital lainnya untuk menyebarkan ideologi mereka dan merekrut anggota baru dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Yang keempat, konflik dan instabilitas. Area-area yang mengalami konflik atau instabilitas politik dan ekonomi dapat menjadi tempat berkembangnya terorisme. Faktor-faktor seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dapat meningkatkan kerentanan terhadap radikalisasi. Yang kelima, identitas dan kepentingan kelompok. Dalam beberapa kasus, radikalisme dapat tumbuh sebagai bentuk ekspresi dan identitas kelompok yang merasa terancam. Hal ini bisa terjadi dalam konteks komunal, etnis, atau agama yang lebih besar, di mana kelompok-kelompok tersebut merasa bahwa identitas dan cara hidup mereka terancam oleh perubahan sosial atau kebijakan pemerintah. Baik, itu saja pendapat saya mengenai tentang artikel ini. Di sini saya akan menanggapi tentang artikel yang ke-10 mengenai tentang penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, pengaruh teman dan lingkungan sosial. Remaja dan kaum muda seringkali terpengaruh oleh teman sebaya atau lingkungan sosial yang mengonsumsi narkoba. Tekanan untuk ikut-ikutan atau untuk diterima dalam suatu kelompok dapat mendorong seseorang untuk mencoba dan akhirnya menyalahgunakan narkoba. Yang kedua, kurangnya pengetahuan. Banyak remaja yang tidak memiliki informasi yang cukup tentang risiko dan dampak buruk narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Kurangnya edukasi ini membuat mereka tidak sadar akan bahayanya yang sesungguhnya. Yang ketiga, aksesibilitas dan ketersediaan. Mudahnya akses ke narkoba baik melalui jalur ilegal maupun kelalaian dalam pengawasan obat-obatan terkontrol meningkatkan risiko penyalahgunaan di kalangan muda. Yang empat, faktor keluarga. Dinamika keluarga yang tidak stabil, kurangnya pengawasan orang tua, atau adanya contoh penggunaan zat adiktif dalam keluarga dapat meningkatkan risiko anak untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, masalah psikologis. Remaja yang mengalami stres, kecemasan, depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya mungkin mencari pelarian melalui narkoba sebagai cara mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang kelima, pencarian identitas dan eksperimen.
Masa remaja adalah masa eksplorasi identitas di mana banyak remaja mencoba hal-hal baru termasuk perilaku berisiko seperti penggunaan narkoba. Yang ketujuh, pengaruh media dan budaya pop. Representasi narkoba dalam film, televisi, dan musik yang terkadang-kadang mengglorifikasi penggunaan zat-zat terlarang bisa mempengaruhi persepsi remaja tentang narkoba sebagai sesuatu yang keren atau pemberontakan. Baik, itu saja pendapat saya mengenai tentang artikel yang 10. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tentang artikel yang 11, yaitu tentang nilai-nilai kearifan lokal dari daerah yang mencerminkan sila-sila panjang, sila-sila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, musyawarah, dan keadilan. Khususnya dengan Sumatera Selatan, khususnya dengan masyarakat etnik Melayu, Komering, dan lainnya memiliki kekayaan kearifan lokal yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa nilai kearifan lokal dari Sumatera Selatan yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya. Masyarakat Sumatera Selatan menghormati dan menjaga tempat-tempat ibadah serta situs-situs bersejarah yang dianggap sakral sebagai bentuk penghormatan terhadap ketuhanan, penghormatan terhadap leluhur, dan tradisi ritual yang berkaitan dengan spiritualitas tinggi seperti upacara adat menunjukkan keterikatan kuat mereka dengan nilai-nilai spiritual. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya gotong royong. Konsep kerja bersama ini sangat kuat dan terlihat dalam berbagai aktivitas sosial dan pembangunan masyarakat, seperti dalam pembuatan rumah adat atau perbaikan fasilitas umum. Ini menunjukkan solidaritas dan penghormatan terhadap sesama. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perayaan Serumpun Sebalai. Acara ini merupakan salah satu festival budaya di Bangka Belitung yang juga merasuk ke Sumatera Selatan dan mencerminkan upaya dalam menguatkan persatuan antara suku-suku dan ras di Indonesia. Festival ini menampilkan berbagai aspek budaya yang menunjukkan keberagaman namun tetap dalam bingkai persatuan. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah atau membuat keputusan penting, masyarakat Sumatera Selatan mengadakan musyawarah di rumah adat atau balai desa. Proses ini menekankan pentingnya keputusan bersama yang adil dan bijaksana yang mencerminkan suara dari masyarakat. Yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tradisi berbagai dalam acara adat. Salah satu ciri khas dari masyarakat Sumatera Selatan adalah tradisi berbagai saat acara adat seperti pernikahan, kelahiran, dan lainnya. Tradisi ini menunjukkan bahwa keadilan sosial ditegaskan dengan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses sama terhadap sumber daya dan kebudayaan bersama. Baik, itu saja pendapat saya mengenai tentang artikel yang ke-11. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai tentang artikel yang ke-12, yaitu tentang mengkritisi faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengalaman tentang nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Rendahnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat Indonesia bisa dikaitkan dengan beberapa faktor kritis yang berinteraksi dalam berbagai lapisan masyarakat. Yang pertama, 1. Kurangnya pendidikan civics yang efektif. Pendidikan tentang Pancasila seringkali tidak diajarkan secara mendalam di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Kurikulum yang ada kadang lebih berfokus pada hafalan daripada pemahaman konseptual dan aplikasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, banyak warga yang mengenal Pancasila hanya sebagai simbol atau serangkaian kata tanpa pengertian mendalam tentang makna dan implementasinya. Yang kedua, globalisasi dan pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang kuat, terkadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal, termasuk nilai-nilai yang dalam Pancasila. Pengaruh ini bisa memudarkan nilai-nilai tradisional dan membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih cenderung mengadopsi nilai dan norma yang berbeda. Yang ketiga ada polarisasi politik dan sosial. Dinamika politik yang polaris seringkali menyebabkan nilai-nilai Pancasila dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu daripada sebagai dasar pengambilan keputusan yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap relevansi dan efektivitas nilai-nilai tersebut. Yang keempat, kesenjangan sosial ekonomi. Disparitas ekonomi yang besar dan masalah sosial yang dapat menghambat kemampuan individu dan komunitas untuk mengimplementasikan nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan ketika bertahan hidup sehari-hari menjadi fokus utama, nilai-nilai idealisasi bisa terabaikan.
Yang kelima, lemahnya contoh dari pemimpin. Pemimpin dari semua tingkatan, baik itu politik, masyarakat maupun bisnis, memiliki peran penting dalam mencontohkan nilai-nilai Pancasila. Jika pemimpin tidak menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai ini, masyarakat mungkin akan kurang termotivasi untuk mengamalkannya. Baik, itu saja pendapat saya mengenai tentang artikel ke-12. Baik, di sini saya akan memberikan pendapat saya tentang artikel yang terakhir, yaitu artikel yang ke-13 mengenai tentang fungsi dan nilai dari gotong royong. Gotong royong adalah konsep sosial dan budaya yang sangat penting dalam masyarakat Indonesia. Fungsi dan nilai dari gotong royong meliputi 1. Kesatuan dan solidaritas. Gotong royong mempromosikan kesatuan dan solidaritas di antara anggota masyarakat melalui kerjasama dan bantuan bersama. Masyarakat dapat merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Yang kedua, pembangunan bersama. Gotong royong adalah sarana efektif untuk melakukan pembangunan bersama dalam masyarakat. Dengan cara ini, tugas-tugas yang besar dan kompleks dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara kolektif. Ini bisa berupa perbaikan infrastruktur, lingkungan yang lebih bersih dan aman, atau peningkatan akses terhadap sumber daya dan layanan. Yang keempat, pembelajaran nilai-nilai sosial. Gotong royong juga berfungsi sebagai sarana untuk mengerjakan dan menerapkan nilai-nilai sosial seperti saling menghormati, tolong-menolong, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui partisipasi dalam gotong royong, individu belajar untuk bekerja sama dan berbagi serta menghargai kontribusi dari semua anggota masyarakat. Yang kelima, penguatan identitas budaya. Gotong royong merupakan bagian dari integral dari identitas budaya Indonesia. Dengan menerapkan dan mempraktikkan gotong royong, masyarakat memperkuat dan mempertahankan nilai-nilai tradisional serta memperkuat rasa kebangsaan dan kebersamaan. Nilai-nilai gotong royong sangat penting dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan mempromosikan praktik gotong royong, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua anggota dan meningkatkan kualitas hidup secara bersama-sama. Baik, itu saja pendapat saya mengenai tentang artikel terakhir, yaitu artikel ke-13. Maaf kata bila ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.